Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah yang maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya menggantungkan segala kebutuhan kita dengan menyebutkan namanya. Dan ini kalimat yang sangat mudah serta penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang-orang yang beriman kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada setiap orang beriman dan dengan mengejar target mendapatkan 10 tambahan rahmat dari Sang Pencipta dengan pengucapan salawat tadi. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk ke adab terhadap kerabat. Itu betul ya? Baik. Dan sudah sering kita sebutkan dari awal kitab atau bahasan bab adab ini, adab adalah kemasan terhadap sebuah perbuatan ibadah agar ibadah itu maksimal mendapatkan pahala, dan juga kemasan terhadap perbuatan dosa agar lebih mudah untuk dijauhi. Dan sudah banyak contoh yang sudah berlalu yang pernah kita paparkan panjang lebar. Dan salah satu yang jadi bahasan kita adalah pada malam ini adab terhadap kerabat. Dan kerabat dibahasakan di dalam agama kita adalah rahim. Biasanya kita istilahkan dengan silaturahim. Dan istilah silaturahim melanjutkan hubungan dengan kerabat atau orang yang punya hubungan keluarga atau darah adalah bagian daripada ibadah. Bahkan penyebab bertambahnya rezeki dan diberkahinya umur. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang masyhur, siapa yang ingin diberkahi panjang umurnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah diberkahi berkah umurnya, bukan bertambah jumlahnya tapi diberkahi keberkahan umurnya. Dan juga ingin diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan rahim ini dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rahim yang sifatnya terjadi begitu seseorang lahir sudah menjadi rahimnya. Biasanya kalau lawan jenis dikatakan mahram atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau umumnya laki-laki dan perempuan atau sesama jenis, maka dibahasakan dengan rahim. Seperti misalnya ayah dan seluruh yang berhubungan dengan ayah dari saudaranya dan orang tuanya. Jadi kakek, nenek dari pihak ayah, saudaranya ayah, saudarinya ayah, paman atau tante dari pihak ayah. Begitu pula dengan ibu, semua yang berhubungan dengan jalur atasnya ibu, ayah dan ibunya ibu kita, dan juga saudara dan saudarinya. Biasa kita kenal dengan paman dan tante dari ibu kita. Tentu dalam bahasa Arab ada bedanya. Kalau saudara ayah laki-laki namanya am, dan kalau perempuan ammah. Sementara saudara dari ibu khal, dan saudarinya ibu khalah. Jadi ini punya kedudukan berbeda-beda dalam hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam masalah warisan. Tapi tidak kita bahas itu tentunya karena kita sedang membahas masalah definisi saja secara umum. Kemudian ada juga kerabat dari jalur saudara kita, saudara atau saudari kita, baik itu seayah atau seayah dan seibu, biasa kita namakan dengan kandung, atau saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Contoh saudara seayah adalah kalau seorang laki-laki misalnya duda punya anak laki-laki, kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang wanita ini misalnya masih gadis, kemudian hamil punya anak lagi dari suaminya yang duda ini, maka anak bawaan suami dengan anak yang baru lahir dari istri ini namanya saudara seayah, karena sama-sama dari sumber sperma yang sama.
walaupun ibunya berbeda. Atau seorang laki-laki berpoligami dan masing-masing istri memiliki keturunan, maka namanya adalah saudara seayah. Kemudian ada juga saudara seibu. Saudara seibu ini, kalau seseorang janda misalnya punya anak, kemudian dia menikah dengan suami barunya, lalu dia punya anak bawahan dari suami yang pertama, dan dia juga mendapatkan anak dari suami yang sekarang atau suami yang kedua, maka anak mereka dikatakan anak saudara seibu, karena satu rahim, ya, satu kandungan. Ini semua adalah kerabat yang otomatis kita dapatkan dari jalur orang tua kita langsung atau jalur saudara-saudara kita. Kemudian masuk dalam masalah ini adalah keturunan langsung, seperti anak dan cucu. Ini semuanya juga masuk dalam kategori rahim yang langsung didapatkan atau terjadi pada saat kita lahir, sudah fitrahnya seperti itu. Ada jalur kekerabatan didapatkan karena kasus pernikahan. Seperti misalnya mertua, anak mantu, atau pasangan kita, istri ataupun suami. Kemudian ada juga yang didapatkan karena masalah susuan, yang kita kenal dengan ibu susuan misalnya, atau saudara atau saudari sesusuan. Ini semua masuk dalam istilah kerabat. Dan umumnya apa yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan mahram. Kerabat yang mahram. Sementara kerabat yang didapatkan dan bukan menjadi mahram seperti ipar, diantaranya itu, ya. Kemudian besan, kemudian juga seluruh kerabat dari pasangan kita, misalnya tantenya istri, pamannya, ya, kakeknya, itu juga dengan suami. Ini semua kerabat, tapi mereka bukan mahram. Jadi yang biasa difahami oleh sebagian orang kita di Indonesia, kalau suami tantenya dipanggil om dan dianggap mahram, padahal sebenarnya bukan mahramnya. Suami tante itu bukan mahram. Karena kalau cerai sama tante ini, maka tentu si mantan suami bisa menikah dengan ponakan istrinya. Begitu pula juga dengan istri paman. Bagi keponakan laki-laki, itu bukan mahram. Jadi istri paman, suami tante, itu juga tidak boleh bersalaman. Mereka punya hubungan kerabat dengan kita, tapi bukan mahram. Makanya tadi saya bagi, ada kerabat yang sifatnya hubungan mahram, yang ini tidak boleh menikah dengan mereka, kecuali pasangan kita, suami atau istri. Tapi mertua, saudara susuan, orang tua, saudara, ponakan, anak, semuanya ini adalah orang-orang yang punya rahim dan tidak boleh menikah. Namanya mahram. Dan ada yang kerabat tapi bukan mahram. Sudah saya sebutkan ipar, besan, dan seluruh kerabatnya, pasangan kita itu kerabat tetapi mereka bukan mahram. Ya, termasuk ipar ya. Seperti pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata, sesungguhnya tidak ada laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Bahasa Arabnya hamu. Maka kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Artinya kalau dibiarkan, seperti banyak kasus di Indonesia begitu. Oh ini adik saya, seorang laki-laki misalnya, dia pikir ini adik kandungnya. Kemana-mana istrinya mau pergi disuruh adiknya yang temani. Itu seakan-akan ini karena adik saya, nggak apa-apa, ini kakak ipar. Padahal bukan mahram. Dan banyak terjadi hal-hal yang berbahaya sekali. Terjadi perselingkuhan yang tidak disangka. Ya. Kalau tidak disangka-sangka, dan ini kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Karena kalau terjadi perselingkuhan, si
orang yang sedang terzalimi bingung, ini istrinya, ini adiknya, atau ini kakaknya, maka akan jadi masalah. Ya. Begitu pula dengan saudarinya istri. Walaupun misalnya dia tinggal serumah bisa nggak Ustaz? Bisa serumah, tapi tidak boleh berduaan. Mungkin adiknya istri, kakaknya istri, mungkin karena dari luar kota, dia ingin punya hajat tinggal di kota kita misalnya, lalu dia numpang di rumah, nggak ada masalah. Tetapi nggak boleh berduaan karena bukan mahram. Seperti kasus berduaan di kendaraan, berduaan di rumah, ini semua tidak dibolehkan. Dan banyak kasus terjadi, bahkan pernah ada kasus yang sangat menyedihkan dan kebetulan saya terlibat dalam memecahkan masalah itu. Karena sudah lama serumah, akhirnya si suami ini menaungi dua orang adik kakak, ya, yang satu istri sah, yang satu bukan istri, ipar saja. Dan itu sudah terlanjur terjadi. Ya. Kerabat-kerabatnya pun tahu. Maka saya nasihatin untuk supaya dipisahkan. Ini tidak boleh karena ini bukan mahram. Kecuali istri meninggal atau terjadi perceraian, maka boleh dia menikah dengan iparnya. Misal ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, sudah punya anak dua, meninggallah si istri. Lalu dia supaya anak-anaknya terurus, dia nikahi adik istrinya. Boleh, tapi dengan syarat memang sudah terjadi perceraian atau meninggal istrinya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma sabaq. Jangan pernah kalian gabungkan dua orang saudari, bersaudari dalam satu naungan rumah tangga, kecuali yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Jadi ini termasuk hubungan kerabat tapi bukan mahram. Dan harus diluruskan ini ya. Bahkan jauh lebih daripada itu, pernah sering ada di antara orang yang saya kenal di pengajian, kaget pada saat saya menjelaskan kalau sepupu itu bukan mahram. Sementara sering kali dibahasakan di Indonesia, siapa ini? Ini saudara saya. Kalau kita rincikan lebih jauh, saudara yang mana? Oh ini anak paman. Oh ini anak tante. Betul kerabat, tapi bukan mahram. Karena boleh orang menikah sepupu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau sepupu ayah kita, biasa kita panggil siapa di Indonesia? Om atau tante kan? Padahal sebenarnya mereka itu sepupu, sepupu orang tua, sepupu kita juga. Begitu pemahaman dalam agama, sepupu ayah, sepupu ibu, laki-laki atau perempuan adalah sepupu juga si anak. Bukan mahram itu. Dan mereka boleh menikah. Tadi Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi SAW. Tapi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Karena memang itu bukan mahram. Yang kita ingin bahas teman-teman sekalian adalah adab terhadap kerabat ini. Baik yang mahram ataupun yang bukan mahram. Kita harus dahulukan mereka dalam segala hal. Dalam segala hal dibandingkan umumnya kaum muslimin. Cukuplah riwayat, saya ingatkan kembali riwayat Bukhari di mana Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat membawa sekantong dirham lalu berkata, ya Rasulullah, ini saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada satu orang miskin muslim secara umum dan ada satu miskin punya hubungan kerabat dengan saya. Mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, baik itu mahram atau bukan mahram, yang jelas ada jalur pertemuan antara kerabat di sini, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Saya akan bacakan Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata, seorang muslim berpegang teguh dengan adab-adab terhadap kerabatnya, sebagaimana dia berpegang teguh dengan adab-adab terhadap kedua orang tua, anak-anak dan saudara-saudaranya. Maka ia memperlakukan bibinya seperti terhadap ibunya. Garis bawahi kalimat ini dulu teman-teman sekalian, karena pengganti ibu adalah saudarinya ibu. Jadi kalau posisi dalam hukum syariat kita, yang paling kuat dari jalur ayah, saudaranya ayah, paman. Jadi kalau teman-teman misal ada yang sudah meninggal ayahnya, maka bakti kita teralihkan kepada saudaranya ayah, paman. Ya, biasa kita panggil om, ini paling tepat panggilan mereka, tentu kan?
Paman atau om ini adalah tepat panggilan kepada mereka karena mereka adalah pengganti ayah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sering kali mendatangi Abbas, pamannya radhiyallahu anhu, kemudian duduk sambil mencium tangan ya. Abbas sambil berkata, wahai paman, maafkanlah kesalahan-kesalahanku, karena dia anggap memang pamannya pengganti ayahnya. Dan itu yang benar dalam syariat kita. Makanya kalau ayah meninggal, yang berhak menjadi wali penggantinya adalah saudaranya ayah, paman. Kalau dari jalur ibu, yang paling dekat secara nasab dan punya hak kerabat yang lebih tinggi adalah saudarinya ibu, tante. Jadi dari ayah, saudara, dari ibu, saudari. Ya. Makanya dalam bahasa Arab pun dipisahkan. Kalau dalam bahasa Arab, saudarinya ibu yang punya hak ini bahasa Arabnya khalah. Sementara saudarinya ayah, ammah, beda kedudukannya. Tante dari ibu lebih berhak untuk dihubungkan rahimnya dibandingkan tante dari ayah. Walaupun dua-dua punya hubungan kerabat. Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil Saudarinya ibu adalah kedudukannya seperti ibu kandung. Memperlakukan pamannya seperti terhadap ayahnya. Jadi jalur ayah adalah paman. Jika ia bersikap terhadap paman dan bibinya seperti perlakuannya terhadap ibu dan ayahnya dalam semua tindak tanduknya berupa ketaatan, jadi ia bersikap terhadap paman dan bibinya seperti perlakuannya terhadap ibu dan ayahnya dalam semua tindak tanduknya berupa ketaatan dan bakti serta berbuat baik terhadap kedua orang tua. Semua yang tercakup dalam lingkaran satu rahim, baik mukmin maupun kafir, semuanya ia pandang termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rahim atau kekerabatan yang wajib terus disambung hubungannya, berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Sampai sini paragraf saya jelaskan. Jadi siapapun statusnya, apapun statusnya mereka, muslim atau kafir, tetap harus rahim. Sudah pernah kita jelaskan pada saat memaparkan panjang lebar masalah adab terhadap kedua orang tua, kalaupun mereka kafir harus dibakti, harus dilanjutkan silaturahim, harus dipenuhi kebutuhannya, yang tidak boleh hanya mendukung ibadah mereka saja. Begitu pula kerabat kita, saudara, paman, tante, semuanya, walaupun mereka semua non-muslim, tetap kita rahim. Lanjutkan silaturahim dengan mereka, kunjungi, jenguk, bantu kalau susah, nasihatin. Tapi yang penting tidak boleh mendukung ibadahnya. Ia memperlakukan mereka, muslim atau kafir, dengan adab dan hak yang sama seperti terhadap anak dan kedua orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya kafir, tetap dia bakti. Sehingga ia menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menjenguk yang sakit, menolong yang sedang kesulitan, dan yang tertimpa musibah. Ia tetap berusaha menjalin hubungan dengan mereka walaupun mereka memutuskannya. Tetap bersikap lembut terhadap mereka walaupun mereka kasar dan zalim terhadapnya. Rahim sabar. Ya, kalau ada rahim kita malah yang memutus silaturahim, kita tidak boleh memutusnya. Misal tidak pernah datang ke rumah kita. Gak boleh kita bahas keburukan orang dengan keburukan. Kita datang saja. Gak ada masalah. Kecuali memang dia membenci kita dengan satu hal yang tidak jelas. Dia mengatakan gak usah datang ke rumah saya. Ya mungkin itu lain. Kita tidak datang ke rumahnya tapi kita tidak memutus rahimnya. Semua itu bukan karena dia tapi karena perintah Sang Pencipta Allah SWT. Bahkan kata Nabi SAW puncak pahala dalam silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan. Jadi kalau ada tante, ada paman, telusuri semuanya. Mungkin ada di luar negeri, kita nggak tahu, sudah nggak jelas ya. Itu semuanya harus kita telusuri jalurnya, tidak boleh kita biarkan. Ya. Yang dimaksud juga di sini tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka walaupun mereka kasar dan zalim. Artinya jangan balas keburukan mereka dengan keburukan.
Jangan orang putus silaturahim, kita juga putus. Jangan orang gibah, kita balas dengan gibah. Nggak boleh kita balas keburukan dengan keburukan. Tetap kita bersifat lembut, artinya kita menjalankan tugas kita sebagai seorang mukmin hanya sampai ajal datang. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mengatur dan menilainya. Semua itu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkannya. Seperti contoh misalnya surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayat. Dan bertakwalah kepada Allah, artinya patuh dan tunduklah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama yang lain. Maksudnya umumnya orang biasa mengatakan, saya meminta atas nama Allah. Ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab ya. Dan ini umumnya kaum muslimin dibolehkan mengatakan itu. Saya meminta atas nama Allah. Bantulah saya, nasihatilah saya, dan apalah ya. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Juga ayat surah Al-Ahzab ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau rahim satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah. Nanti tentu dalam buku kita ini ada bahasan khusus di akhir-akhir nanti masalah warisan, hak masing-masing, hak kerabat, dan siapa kira-kira yang paling terdekat di antara mereka. Tapi saksi bahasan wa ulul arham, dan orang-orang yang punya hubungan darah. Juga dalam surah Muhammad ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian di muka bumi maksudnya punya kekuasaan kerajaan, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Saksi bahasan adalah wa tuqatti'u arhamakum. Banyak orang subhanallah begitu sudah kaya. Ya. Jadi bahasan wa tuqatti'u arhamakum, banyak orang teman-teman sekalian begitu sudah kaya, sudah pintar, sudah punya jabatan, tidak mau lihat lagi kerabatnya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang lebih parah, orang tuanya sendiri dia tidak mau tahu. Sementara dalam hukum syar'i, walaupun orang itu memutus kita, kita nggak boleh memutusnya. Contoh kasus, saya pernah jelaskan di pasal khusus adab kepada orang tua. Kalau seseorang di antara kita misalnya menemukan kisah hidupnya, dia tidak pernah tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, karena dua-duanya dulu jauh dari agama. Ayahnya dulu meninggalkannya, ibunya juga menelantarkannya. Sampai akhirnya dia dibesarkan oleh tetangga atau mungkin kerabat yang lain. Setelah besar baru kita disampaikan. Dan setelah besar barulah ayah dan ibu kita mencari kita. Maka tidak boleh kita dendam di sini. Mengatakan dulu saya tidak diurus oleh mereka. Nggak ada hubungannya. Mereka berdosa sama Allah dengan itu. Tapi kita tidak boleh juga berdosa dengan durhaka pada mereka. Karena tidak gugur hak mereka itu. Tidak gugur. Karena ini sering digambarkan dalam cerita-cerita dan seakan-akan itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak yang orang tuanya tidak mengurusnya, maka tidak perlu dianggap sebagai orang tua. Tidak boleh ini. Berarti orang tuanya berdosa, dia juga berdosa. Orang tuanya dapat dosa karena menelantarkan apa yang harus dia urus. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, kafa lil mar'i ithman an yudayyi'ah may yakutu. Cukup berat hukuman dan dosa yang dipikul oleh orang-orang yang sengaja melalaikan apa yang harus dia nafkahi. Maksudnya si ayah dan si ibu di sini meninggalkan anaknya, ya, terutama si ayah. Maka tidak boleh kita ya, membalas kesalahan orang tua dengan kesalahan kita. Sama umumnya kerabat ya, ada orang kerabat tidak mau tahu, tetap aja kita biasa. Ya, tetap aja kita biasa berjalan karena perintah Allah kepada kita masalah itu. Jadi tidak boleh teman-teman begitu kita punya kedudukan, jabatan, pendidikan, titel dan seterusnya lalu kita putus silaturahim.
Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 38 juga Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun." Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat haknya. Demikian pula kepada para fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini dikatakan ada 3 perintah dalam ayat surah Rum ayat 38. Berikanlah pada kerabat yang terdekat haknya. Kata para ulama tafsir, haknya adalah ziarahi, jenguk kalau sakit, nasihatin kalau salah. Kalau ada sumbangan yang kita mau berikan, mereka lebih berhak untuk kita bantu. Sebagaimana sudah kita jelaskan di riwayat tadi, dia mendapatkan double pahala pada saat dia bersedekah dengan kerabatnya. Dan juga termasuk menelusuri jalur nasab. Nah, ini mungkin yang masih kurang kita di Indonesia, teman-teman sekalian. Kita tidak perlu, tidak mau tahu, ya, bahkan tidak menganggap penting untuk mengetahui siapa saudara kakek kita, berapa orang bersaudara, siapa nenek kita, berapa orang bersaudara, menikah sama siapa. Mungkin saja kita satu nenek, nggak tahu. Ketemu di satu tempat, ternyata dia adalah kerabat kita. Saya kemarin waktu masih berada di Amerika, ketemu dengan seseorang, ternyata ibu dia itu sepupu sama ibu saya. Ya, dan sangat jauh dari di sana. Saya bingung dia datang, terus dia tanya sama saya, ada hubungan kerabat gak dengan orang-orang di Surabaya? Saya bilang ada. Terus disebutin nama-nama, itu nama ibu saya, nama tante saya. Saya bilang itu ibu saya, itu tante saya. Kemudian dia bilang itu adalah sepupu ibu saya. Ini baru ketemu sekarang kita. Dia sempat bahasakan itu. Ada juga ibunya sepupu dengan ayah saya. Ketemu juga di tempat yang sangat jauh gitu. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal. Ini rahim yang mestinya kita tidak boleh putus itu. Ya, tidak boleh kita putus. Ada pernah beberapa ikhwah di pengajian, kalau saya tanya, telusuri jalur nasabnya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita bicara ayah kakeknya atau ibu kakeknya. Kakeknya saja tidak tahu namanya. Gitu. Apalagi kalau kita tanya berapa saudara kakeknya, berapa saudara neneknya, nikah sama siapa, anaknya berapa saja. Ini harusnya memang begitu sabda Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Artinya cari tahu siapa mereka. Jangan sampai kita ketemu ternyata sepupu. Gitu kan? Tapi kita tidak tahu, akhirnya kita anggap umumnya muslimin, padahal sebenarnya dia punya hak syar'i. Ini makna daripada berikanlah pada kerabat yang terdekat haknya. Hak menziarahi, hak menjenguk kalau sakit, hak membantu kalau susah, hak meluruskan dan menasihatin kalau butuh nasihat, hak juga menelusuri jalurnya, ya, jalur nasab itu. Kemudian yang kedua diingatkan dalam ayat ini, tentu bukan hubungannya sama bahasan kita, tapi peringatan dalam ayat demikian pula pada fakir miskin. Fakir dan miskin ini didahulukan tentunya ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di sini disebutkan, perhatikan ayatnya, wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Ya, jadi sebenarnya terjemahnya dan orang-orang miskin. Dan sudah pernah kita jelaskan teman-teman, ada bedanya antara fakir dan miskin di dalam syariat kita. Ya. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Bahkan mungkin tidak punya sendal, tidak punya baju ganti. Kalau miskin adalah orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan atau kurang. Makanya penerima zakat yang 8 golongan, dua golongan pertama adalah ya, fakir dan miskin, beda. Jadi termasuk pegawai yang punya gaji tapi pas-pasan. Misal dia bekerja, dia cuma dapat 1 juta rupiah. Kebetulan rumahnya 1,5 juta. Ini orang miskin sebenarnya dalam agama. Dan ini bukan aib sebenarnya ya. Bukan aib, tapi status ini dalam syariat ada. Itu yang dimaksud di sini sebenarnya adalah dan orang-orang miskin. Kata para ulama, kalau orang miskin saja yang punya pendapatan tapi pas-pasan harus diperhatikan, bagaimana dengan orang yang fakir? Tidak punya pendapatan sama sekali, dia tidak tahu mau makan apa. Saya sarankan teman-teman sekalian, setiap kali lewat di jalan, apalagi yang ikuti pengajian kita di sini,
Jangan pernah biarkan ada orang di pinggir jalan yang kita lihat bajunya kotor, mengangkat keranjang, kumpul-kumpulin botol bekas. Kecuali antum mampir, berikan sesuatu. Berikan makanan, berikan minuman, berikan uang. Karena dengan mereka lah sebenarnya kita dikasih rezeki teman-teman. Kata Nabi SAW, innama turzakuna li fukaraikum. Kalian diberikan kekayaan dan rezeki justru karena orang-orang fakir di antara kalian. Perhatikan Nabi SAW gunakan lafaz fakir. Artinya orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu. Berapa banyak orang yang kita lewatin setiap hari kita kalau ke kantor atau kita keluar ke tempat kerja atau kita keluar ke sekolah, kita keluar ke kampus, kita temukan orang seperti ini. Saya tidak pernah subhanallah lewat setiap hari dari pengajian ke pengajian naik motor atau naik mobil kecuali saya temukan pasti banyak ini di pinggir jalan. Tapi orang tidak peduli. Enggak ada yang mampir kasih makanan, enggak ada yang mampir kasih duit. Bahkan kadang-kadang kita mampir kasih duit mungkin 10.000 saja. Dia berharap bisa mencium tangan kita karena luar biasa dia menganggap itu pengorbanan. Padahal kita harus sadar dengan kasih dia, kita sudah menjalankan perintah Allah. Yang kedua itu penyebab kita kaya sebenarnya. Investasi paling menguntungkan itu. Jadi bukan perusahaan di Sudirman atau di Tamrin yang menguntungkan itu. Nah, itu orang-orang miskin. Itu perusahaan paling menguntungkan. Pesan yang ketiga adalah, dan orang yang dalam perjalanan. Jadi menghormati dan memberikan makanan, tempat tinggal kepada orang yang musafir itu besar sekali pahalanya. Besar sekali, baik ada hubungan kerabat atau tidak. Ya. Ada teman kita telepon, kita lagi di Jakarta, datang dari Jogja, datang dari Surabaya. Saya mau datang ini, oh ya silahkan. Sambut mereka di rumah teman-teman sekalian. Atau siapkan mereka tempat yang layak. Itu pahala besar. Siapkan transportasi, khidmat dengan mereka. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya memenuhi kebutuhan satu orang muslim sehari saja atau satu hajat saja lebih saya cintai daripada saya berpuasa dan sholat malam sebulan penuh. Dalam perkataan lain setahun penuh. Gitu kan. Jadi saking besarnya pahala yang didapatkan. Bahkan salah satu hal yang besar sekali pahalanya memasukkan rasa gembira dalam hati setiap muslim. Maka itu harusnya kita jaga teman-teman sekalian. Itu lebih baik kata Allah bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan makna ridho adalah kalau seseorang punya hajat, misal dia punya butuh bantuan atau dia apalah ya, misal dia butuh duit 1 juta rupiah. Saya punya hajat, saya harus bayar gini-gini, tolong bantu saya 1 juta pinjamin misal. Kalau kita kasih dia di bawah 1 juta atau kita kasih 1 juta, itu kita belum membuat dia ridho sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita kasih kurang dari permintaannya atau pas, dia mungkin masih punya hajat yang lain. Membuat dia ridho, misalnya kita mengatakan ini 1 juta dari saya, silakan selesaikan hajat kamu, ini 1 juta lagi saya kasih. Supaya bisa dijadikan modal atau apa saja. Itu pasti membuat dia ridho. Itu keridhoan maksudnya. Makna ini seperti misalnya wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho. Merasa kehilangan. Karena selama ini yang diberikan lebih daripada kapasitas kebutuhan. Gitu kan. Maka dia akan masuk ke dalam surga dari 8 pintu dia boleh pilih. Itu makna. Untuk memahami kalimat ridho tadi saya sudah kasih contoh. Di sini dikatakan itu lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Jadi supaya Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik, maka dia harus lakukan. Dan sederhana sekali. 3 hal tadi yang kita lakukan. Menjaga hubungan kerabat terdekat, kemudian membantu orang-orang miskin, dan juga membantu orang yang dalam perjalanan. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Makna beruntung adalah di dunia, Allah SWT selalu membuat mereka senang dan juga di akhirat demikian keadaannya. Saksi bahasan kita, potongan awal ayat, fa'ati dzal kurba haqqahu, dan berikanlah para kaum kerabat haknya. Kemudian surah An-Nahl ayat 90 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil kurba.
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat. Perhatikan kalimat yang sangat jelas adalah memberi kepada kaum kerabat. Ada seorang sahabat dulu punya kebun kurma yang bagus sekali pas di depan masjid Nabi SAW. Bayruha ini sebuah perkebunan yang indah sekali, paling indah di Madinah. Datang pemiliknya kepada Nabi SAW mengatakan, waktu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan merasakan kenikmatannya pahala itu, kenikmatannya ibadah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini Bayruha ini, kebun kurma ini adalah harta yang paling saya sukai. Saya sedekahkan aja untuk Allah. Silakan Anda mau kasih kepada siapa? Maka kata Nabi SAW, aku melihat engkau memberikan kepada kaum kerabatmu. Maka dia pun akhirnya membagi-bagi kepada kaum kerabatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh harta ini sesuatu yang membawa keberuntungan untukmu. Kemudian selanjutnya, tentu kita memberi di sini teman-teman, miskin atau tidak miskin ya. Kalau kaum kerabat, atau kita memberi secara umum, tentu kalau miskin atau tidak miskin boleh. Boleh kita memberikan saudara kita yang sudah kaya pun kita berikan hadiah baju misalnya, atau kita berikan makanan, itu boleh saja. Tapi orang miskin lebih besar pahalanya karena dia punya hajat. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Ini saksi bahasan. Wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Al-ayah. Sembahlah Allah, makna sembah, tunduk, patuh, cinta, ya. Dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, karib kerabat. Ini saksi bahasan. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Teman sejawat, ibnu sabil atau anak-anak atau orang-orang yang terputus jalan. Ada orang musafir dirampok misalnya di terminal, di stasiun, kemudian dia kehilangan barangnya, itu namanya ibnu sabil. Dan juga hamba sahayamu. Saksi bahasan kita disuruh berbuat baik kepada orang tua dan kaum karib kerabat. Dan selanjutnya adalah surah An-Nisa ayat 8 juga berbunyi saksi bahasan berhubungan dengan masalah perintah Allah menjaga silaturahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian harta warisan hadir kerabat, tentu tidak semua kerabat punya hak waris, ya. Tidak semua punya hak waris. Seperti ipar tidak ada hak warisnya. Mertua tidak ada hak waris. Sepupu. Tapi hak waris itu terjadi pada orang-orang yang terdekat. Anak, orang tua, paman, tante, segala macam. Yang sifatnya memang umumnya mahram. Ya, abadi. Maka mereka itu bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau seandainya pada saat lagi dibagi warisan, ada sepupu yang ikut di situ melihat atau ada ipar, maka Allah perintahkan dan apabila pembagian warisan ada kerabat yang hadir, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Jangan biarkan mereka melihat saja, bagi kasih kepada mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Umumnya kata ulama tafsir, salah satu sifat orang mukmin adalah kalau mereka sedang berbuat sesuatu, makankah, minumkah, apa saja, maka mereka berusaha untuk berbagi dengan orang yang sedang melihatnya.
Mirip juga dengan sabda Nabi SAW, kalau pelayan kalian sedang menghidangkan makanan atau minuman untuk kalian, maka berikanlah haknya. Kalau bukan dia memberikan haknya, kalau bukan dia mengajaknya makan dan minum bersama, maka dia memberikan bagian untuknya karena dia sudah membawahnya atau mencium aromahnya. Jadi ini sunnah Nabi SAW, kita berbagi. Juga sabda Nabi SAW tadi itu semua ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang adanya perintah silaturahim atau menjaga adab kepada kerabat. Nabi SAW berkata dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 1907, Abu Dawud 1694. Yaqulullahu ta'ala anar rahman wa hadhihi rahimu syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuh. Allah yang maha tinggi berfirman, aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Dan Rahim, aku ambilkan nama baginya dari namaku. Maksudnya hubungan kekerabatan. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya kepada rahmatku. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, tidak mau tahu kerabat-kerabatnya, maka aku memutuskannya dari rahmatku. Ya, jadi ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan sampai terputus dari orang-orang yang terdekat. Seperti orang tua. Saya sudah pernah ingatkan ya. Karena rata-rata kita di Jakarta pendatang. Biasanya orang di Jakarta kalau terima telepon dari teman-temannya semangat. Begitu ibu ayahnya telepon, kaum kerabatnya, saudaranya buru-buru. Tutup. Saya sibuk. Sibuk apa? Padahal sudah jelas-jelas mereka menjadi penyebab bertambahnya kantong-kantong pahala kita bertambah dengan sangat luar biasa hanya dengan ngobrol, hanya dengan dengar, ya gitu. Itu harusnya teman-teman dijaga ya. Saya lihat subhanallah di Jakarta umumnya orang begitu, melupakan. Ada saya saksikan depan mata sendiri di antara kerabat. Kalau dulu waktu saya belum pindah ke Jakarta, kalau jadi tamu misalnya, jadi betul-betul tamu hanya sekedar datang ke rumah ya sudah, ditemuin pun jarang. Tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah ditahu bagaimana beritanya gitu kan. Apalagi kalau mau bicara kendaraannya dipersilahkan untuk dipakai, itu susah sekali. Kalau mungkin atasannya atau mungkin dia pikir ada orang yang punya maslahat bisnis dengan dia, boleh. Rumahnya pun dia dipakai nggak ada masalah. Saya punya teman dekat, subhanallah, sekarang beliau di MUI. Semoga Allah jaga salah satu ustadz yang saya anggap Masya Allah akhlaknya sangat luar biasa di Indonesia ini. Saya dulu waktu belum datang pindah ke Jakarta, setiap kali saya datang subhanallah, beliau punya mobil satu saja. Tidak ada kendaraan lain. Dengan sibuknya jadwal di sana sini dan kadang-kadang kalau saya datang ke Jakarta sering kali beliau minta saya isi gantikan jadwal-jadwal ceramahnya. Dan selalu saja saya pernah tidak bisa lupa itu, pernah saya datang kemudian dia bilang, antum ikut sama-sama di mobil. Ikut, saya turunkan beliau di Istiqlal, di tempat MUI, kemudian beliau bilang sama supirnya, pokoknya bawa kemana saja Ustaz Khalid mau pergi ini. Padahal dia senang butuh, satu mobil, mungkin istrinya butuh sama anaknya. Tapi kita pun tentu harus tahu ya, bagaimana membalas kebaikan orang. Jangan malah dikasih fasilitas, baiklah terima kasih, padahal orang lagi butuh gitu ya. Mestinya kita bisa mengerti juga. Seperti Abdurrahman ibn Auf waktu ditawarkan oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu majma'in. Disuruh nikahi salah satu istrinya, disuruh ambil setengah hartanya. Niat yang baik, tapi beliau juga menolak dengan adab yang baik. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu, tunjukkan saja bagi saya pasar, kata Abdurrahman radhiyallahu anhu kan. Jadi kita memang harus jaga semua itu teman-teman sekalian. Nanti ada bahasan khusus adab bersaudara dalam Islam. Ya. Ada pasalnya sendiri nantinya. Kemudian seorang sahabat juga pernah bertanya kepada Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1897 dan Abu Daud 5139. Man abar qala ummaka qultu thumma man qala thumma ummaka qultu thumma man qala thumma ummaka qultu
thumma man qala thumma abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Tentu hadis ini sudah kita pernah sebutkan di adab kepada kedua orang tua, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengulanginya. Kata seorang sahabat, kepada siapa seharusnya aku berbakti, melayani? Maka beliau SAW menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu siapa? Dia berkata ibumu. Lalu yang ketiga kali siapa? Lalu Nabi SAW mengatakan ibumu. Dan yang keempat ditanya siapa lagi? Lalu beliau mengatakan ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu kerabat terdekatmu. Artinya saksi bahasan kita potongan akhir hadis, al-aqrab fal-aqrab. Makin dekat hubungan kerabat sama kita, maka makin besar hak dia dibandingkan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka, beliau menjawab dalam hadis riwayat Bukhari nomor 468 dan Imam Muslim 13, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ini amal yang paling mulia. Datang setelahnya mendirikan sholat, setelahnya menunaikan zakat, setelah itu menjalin hubungan silaturahim. Jadi termasuk tinggi sekali kedudukannya sampai-sampai kita harus menjaganya setelah syahadat, sholat, dan zakat. Jadi harusnya begitu. Saya sudah pernah bilang teman-teman, orang tua telepon, kirim berita, kirim hadiah, kerabat, saudara, saudari, tanya kabar mereka, bantu semampu kita. Itu sudah cukup untuk membukakan pintu-pintu rezeki dan juga berkah dalam hidup kita. Kalau tentang saudarinya ibu atau khalah, yang tadi saya bilang dia pengganti ibu adalah hadisnya ini. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Bukhari nomor 2700, innaha bimanzilatil Pada saat beliau ditanya tentang kedudukan saudarinya ibu, maka kata Nabi SAW, dia adalah seperti kedudukannya ibu kandung. Dalam hadis yang lain juga, hadis ini diriwayatkan Nasa'i nomor 2582, Ibnu Majah nomor 1844, dan Tirmidzi 658, dan beliau menghasankannya. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu alal miskini sadaqatun wa ala dzirrahimi sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedang orang yang memiliki hubungan rahim adalah sedekah. Dan menyambung hubungan rahim. Sedekah kita keluarkan untuk siapa saja, tidak ada hubungan kerabat pun, umumnya dapat pahala sedekah. Tapi kalau punya hubungan rahim, kita dapat 2 pahala, sedekahnya dan juga menyambung rahimnya. Termasuk di sini teman-teman, menyambung rahim itu, kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, bagaimana caranya saya berbakti? Pernah kita jelaskan waktu itu hal ya. Jadi kita mendoakan mereka, kita bersedekah buat mereka, haji dan umrah buat mereka. Kita tidak boleh putus itu. Ya. Termasuk mendoakan ini. Ya. Mendoakan kepada orang-orang yang terbaik. Tapi jangan juga kita berdoa teman-teman sekalian lalu membahayakan diri kita ya. Ya, seperti kasus ini untuk difahami saja. Jadi kalau kita doakan. Misal kerabat kita lagi sakit, orang tua lagi sakit, anak lagi sakit. Kita doakan supaya Allah angkat penyakitnya. Jangan sampai kita mengucapkan, ya Allah, pindahkan saja penyakitnya ke saya. Misal, kan ada orang begitu ya. Atau ada orang yang meninggal dari kerabatnya, dia mengatakan, ya Allah, kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya? Ini semua kalimat-kalimat tidak boleh teman-teman sekalian. Dalilnya adalah hadis sahih, pernah ada seorang sahabat sakit keras dan sakitnya agak unik. Seluruh kujur tubuhnya kaku, tangan dan kakinya terlipat, betul-betul luar biasa, demam yang sangat tinggi. Tidak normal, tidak semua orang melihat itu. Ada penyakit seperti ini. Nabi SAW waktu dengar mendatangi rumahnya. Tapi orang ini masih bisa ngomong. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Yang ditanya oleh Nabi, apa kau pernah berdoa sesuatu kepada Allah? Apa yang dibilang orang itu? Iya.
saya pernah minta ya Allah kalau seandainya ada hukumanku nanti di akhirat, maka majukanlah di dunia. Kata Nabi SAW, kenapa kau minta sesuatu yang kau tidak mampu? Untuk apa? Mestinya mohon ampunan dari Allah. Bukan minta supaya hukuman itu dimajukan di dunia. Apalagi hukuman akhirat. Ini terjadi, nggak gampang. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jangan minta azabmu dimajukan. Minta supaya dikasih kebaikan. Contoh yang lain teman-teman. Yusuf alaihissalam, siapa yang tidak kenal Nabi Yusuf? Nabi yang mulia sampai saking tingginya kedudukannya di sisi Allah. Dia masuk dari 25 Nabi dan Rasul yang harus kita kenang namanya. Dan dikhususkan nama surah Yusuf dalam Al-Quran. Surah nomor 12. Jelas. Dan Allah mengatakan, Nahu naqussu alaika ahsanal qasas. Kata Allah kepada Nabi SAW, kami kisahkan kepadamu kisah yang paling baik dan menarik, hai Muhammad. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat luar biasa. Semua orang tahu bagaimana dia selamat dari fitnah wanita, gitu kan. Jadi saking tampannya sampai istri raja pun mau berzina dengannya. Gitu. Pada saat tersebar berita di satu Madinah, maksudnya satu kota, Kairo pada saat itu, istri raja mau berzina dengan anak angkatnya, maka dia pun mau memperbaiki namanya si ratu ini. Dia pun memanggil seluruh wanita, dikasih pisau sama apel di satu ruangan yang besar. Begitu sudah dihidangkan, pisaunya sangat tajam. Dalam Al-Quran sudah diceritakan. Lalu mereka dipersilakan, silakan. Mereka sambil pegang apel, sambil pegang pisau. Lalu Yusuf alaihissalam disuruh lewat di depan mereka. Begitu lewat, saking tampannya, sampai-sampai perempuan ini semuanya tidak terkecuali tidak sadar. Mereka tidak bisa bedakan mana tangan, mana apel. Ya. Sehingga tangannya yang diiris. Gitu kan. Berdarah semuanya. Tapi saking tampannya Yusuf sampai seperti itu. Ya. Allahu alam kalau kita yang lewat. Ya. Mungkin malah pisaunya bisa dilempar ya. Tapi ini luar biasa. Tangannya bisa terputus. Bisa berdarah. Dan mereka sadar setelah Yusuf berdiri di sebelahnya si ratu. Karena ini perintah ratu, dia harus ikut. Lalu kata mereka, Allah ceritakan. Ya, mereka perempuan ini memotong tangan-tangan mereka sambil mengatakan, ini luar biasa malaikat. Bukan manusia gitu. Apa kata ratunya? Itulah yang menyebabkan saya mau berzina dengan dia. Kalian sudah tahu nih, coba ini sebabnya. Kalian baru lihat sekejap saja sudah potong tangan. Saya tiap hari lihat manusia ini. Maka apa kata ratu pada saat itu? Kalau dia tidak mau melakukan apa yang saya minta, berzina dengan saya, maka saya akan penjarakan dia. Apa jawaban Yusuf alaihissalam? Dalam Al-Quran dikatakan itu, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku suka daripada apa yang mereka panggilkan ini. Maka dipenjaralah Yusuf alaihissalam. Kena nolak berzina kan. Dalam salah satu athar disebutkan Yusuf alaihissalam dipenjara lama. Sekian tahun gitu. Lalu Jibril datang dan kata Yusuf alaihissalam, kenapa saya dibiarkan sama Allah lama-lama di penjara nih? Kata Jibril alaihissalam, karena kau minta penjara sama Allah. Kau yang minta penjara. Kalau kau minta afiyah itu keselamatan. Allah kasih kau keselamatan. Bayangkan hati-hati dalam mengucapkan doa teman-teman. Jangan sembarangan. Ini Nabi Allah pun begitu. Padahal dia niatnya baik ya. Supaya selamat dari godaan perempuan ini masuk penjara nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kita bisa minta yang lebih baik. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian pun sudah merasakan sakit yang parah. Gitu kan. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengucapkan, ya Allah matikanlah saya. Walaupun sudah parah keadaannya. Ada orang sebenarnya belum parah. Cuma putus cinta saja, cuma bangkrut. Sudah mau bunuh diri. Ini super goblok. Masih bisa pindah ke orang lain kok. Tapi seperti itu subhanallah. Kata Nabi SAW, kalau orang sudah parah, kalau kalian sudah parah, jangan berharap kematian. Kalaupun darurat, bilang, ya Allah,
hidupkanlah aku kalau kehidupan lebih baik, matikan atau kalau matikan lebih baik. Kalau kematian lebih baik, jadi biar Allah yang pilihkan. Gitu ya. Juga dalam jihad, kata Nabi SAW apa? Jangan kalian berharap bertemu musuh. Walaupun jihad pahalanya besar. Kita dengan keluar dapat pahala sudah gitu kan. Tapi kata Nabi SAW, jangan kalian berharap ketemu musuh. Tapi kalau kalian ketemu, kokohkanlah telapak kaki kalian. Gitu kan. Jadi memang untuk jatuh kepada hal yang berat bagi kita itu dilarang dalam agama. Tapi kalau sedang terjadi kita sabar. Gitu kan. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi jangan mudah mengucapkan kata-kata atau apa saja yang menantang Allah Subhanahu wa taala dan hanya terjadi pada kita. Minta yang baik-baik. Jadi kalau lihat diri di kaca nggak usah bilang kenapa saya jelek ya. Sudah bilang Masya Allah ciptaan Allah bagus gitu. Walaupun antum merasa jelek, Allah sudah ciptakan alisnya, sudah tetap dibuat matanya. Susah buat seperti manusia, bisa ada yang buat. Orang manusia buat robot saja sudah bangga luar biasa. Padahal robotnya disiram air bisa rusak. Ini manusia disiram air malah segar. Nah, jadi mesti jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Termasuk kepada kerabat kita. Misal ada seseorang menemukan ibunya tidak pernah urus dia atau ayahnya kemudian meninggal orang tua itu. Kita bilang ya Allah balaslah dia. Hukum kenapa dia tidak urus saya waktu kecil. Tidak. Tetap Rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma. Tetap kita kama rabbayani saghira. Makna kama rabbayani saghira sebagaimana mereka mengurus saya dari kecil. Kata para ulama walaupun dia tidak diurus setelah melahirkan, cukuplah dia diurus pada saat di perut. Sudah cukup. Apalagi kalau sudah lahir diurus sama orang tuanya. Lebih besar hak baktinya orang tuanya. Ketika Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang boleh tidaknya menyambung hubungan silaturahim dengan ibunya yang masih musyrikah. Yang saat itu datang dari Mekah. Maka beliau menjawab, Naam sili ummuki atau ummaki. Ya, sambunglah tali silaturahim dengan ibumu. Jadi Asma binti Abi Bakar adalah anak Abu Bakar dan ibunya tidak masuk Islam. Tetap dalam keadaan kafir. Maka diceraikan oleh Abu Bakar. Tapi pada saat itu dia tahu anaknya Asma ada di situ. Maka dia pun mengunjungi Madinah untuk bertemu dengan anaknya. Nabi SAW mengatakan silakan. Tetap lanjut silaturahim dengan ibumu walaupun mereka dalam keadaan kafir. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik begitu saya teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan juga akan dijadikan oleh Allah sebagai tambahan ya, amal soleh buat kita dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya. Juga dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan kecil ataupun besar. Tersembunyi ataupun terang-terangan semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri kita tercinta Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan juga diangkat perselisihan di antara mereka. Serta semua yang menginginkan keburukan bagi Islam dan kaum muslimin. Dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah memberikan hidayah semua pemimpin negara ini agar kembali kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka bisa menjalankan amanah dengan baik sehingga mereka lepas tanggung jawab pada hari kiamat. Dan semoga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak mereka. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semana saya juga di majlis ilmu yang mulia ini. Itu kalau ada bentar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis teman-teman sekalian, sebenarnya memang pengajian saya akan buka di pekan kedua Oktober. Karena memang walaupun kemarin sempat libur cukup lama karena safar ke luar negeri. Tapi memang saya sudah ada jadwal sebelumnya, saya harus ada tablik akbar di Makassar dan di Balikpapan.
Maka memang pekan ini, hari Rabu saya akan berangkat insya Allah. Maka pekan depan itu tidak ada pengajian dulu, satu kali pertemuan. Insya Allah pekan kedua Oktober kita sudah normal kembali. Biidnillahi ta'ala. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.